Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama, yang paling utama, tak perlu lama-lama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan segala nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat keimanan sehingga kita masih bertemu dan berpuasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya, salam serta salawat senantiasa kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari zaman gelap gulita seperti masa lalu kita menuju zaman terang benderang seperti masa depan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas di dalam ayat ini telah menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan berpuasa untuk mendidik jiwa kita menjadi lebih baik, mengendalikan segala perkataan perbuatan kita menjadi yang lebih baik, dan mengendalikan syahwat maupun amarah kita. Bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah, bulan 1000 bulan, bulan turunnya Al-Quran, dan bulan penuh dengan ampunan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling istimewa, maka dari itu amalan-amalan yang kita perbuat langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah puasa kita tergantung dari kualitasnya. Ketika kualitas ibadah kita tinggi, maka Allah akan memberikan nilai yang tinggi. Tapi ketika kualitas ibadah kita rendah, maka kita tidak akan mendapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga. Jelas di dalam sabda ini bahwa kita harus memperhatikan ibadah puasa kita dan amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita berpuasa, agar kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar maupun dahaga saja. Lantas, bagaimana cara kita untuk mendapatkan puasa yang berkualitas? Saya akan membagi menjadi 3 fase agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Fase pertama adalah fase sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan di dalam fase ini? Yang perlu kita lakukan adalah menguatkan pemahaman kita, meningkatkan pemahaman kita mengenai puasa, mengenai fikih puasa. Contohnya seperti niat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia, atau perkara sunnah yang akan meningkatkan puasa kita.
Fase kedua adalah fase memasuki bulan suci Ramadan, di mana fase ini bisa kita sebut dengan fase praktek. Jadi segala pemahaman-pemahaman kita tentang fikih puasa kita laksanakan di dalam bulan puasa agar amalan-amalan yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja yang harus kita lakukan agar puasa kita berkualitas atau bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ikhlas. Agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas, tak hanya puasanya, tapi segala sesuatu atau segala amalan yang kita lakukan ditentukan dengan niat yang ikhlas menjadi syarat diterimanya suatu amalan. Sebagaimana dalam sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya ikhlas, niatnya bagus, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau niatnya hanya ikut-ikutan, maka hanya rasa lapar dan dahaga saja yang kita dapatkan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan lagi adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Banyak hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya, makan minum dengan sengaja. Awalnya mencicipi saja, padahal mencicipi dan menikmati. Yang kedua, muntah dengan sengaja, tapi kalau terdesak itu tidak masalah untuk puasanya. Kemudian nifas atau haid bagi perempuan tidak diwajibkan untuk puasa, tapi nanti ketika selesai bulan puasa maka dia harus mengganti puasa yang telah ditinggalkannya karena haid atau nifas. Kemudian dengan secara sengaja membatalkan puasa. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah meninggalkan hal-hal yang dapat menjadikan puasa kita bernilai sia-sia. Apa aja itu? Yang pertama itu tadi, tidak ikhlas dalam berpuasa. Jadi cuma ikut-ikutan atau takut dimarahin orang tuanya, ataupun karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua, berbohong, memaki, berkata kotor, berkata kasar. Itu juga bisa memberikan dampak kepada puasa kita, nilainya akan sia-sia di mata Allah SWT. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar lah, lupa rasa haus. Dengan alasan itu mereka seharian melakukan hal-hal yang gak bermanfaat. Contohnya menonton televisi seharian, memain game seharian. Itu bisa kita tinggalkan, bisa kita ganti mungkin dengan membaca Al-Quran atau beriktikaf, bersolawat dan sebagainya. Yang kelima, mempuasakan atau menjaga seluruh organ tubuh kita terhadap hal-hal yang negatif, seperti menjaga pandangan kita, menjaga mulut kita untuk tidak melakukan cacian atau menggibahkan orang atau mencela orang, menjaga telinga kita, sampai menjaga tangan atau kaki kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif yang bisa membuat puasa kita bernilai sia-sia. Yang keenam, memperbanyak amal soleh selama Ramadan, seperti beriktikaf, bersolawat, kemudian membaca Al-Quran, sholat malam, yang bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Iktikaf bertujuan untuk agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif, yang bernilai dosa dan sebagainya. Fase ketiga adalah fase pasca bulan suci Ramadan atau bulan suci Ramadan telah selesai. Diharapkan di fase ini kita semakin istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian kita bisa mengendalikan segala amarah, perbuatan, perkataan atau syahwat pada diri kita, dan
menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih soleh lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.